pemerasan disampaikan secara terbuka mengenai rekaman nggak masuk, makanya harus ditolak. Hakim sudah prosedur menolak itu, apapun juga persoalannya. Satu hal, rekamannya belum tentu rekaman tentang itu. Rekamannya kan bisa rekaman orang lain, bisa rekaman dari ciptaan AI, macam-macam, atau bisa bikinan orang-orang iseng, kan begitu. Nah, dia dapat dari mana? Dia di penjara toto pengen rekaman, dasarnya apa? Dari mana, kan begitu. Jadi makanya kenapa hakim sudah prosedur yang tidak terkait dengan persoalan hukum yang sedang diproses di sidang itu tidak boleh ditemukan di pengadilan, itu hukumnya. Jadi makanya sidang maksudnya dilanjutkan minggu depan gitu ya Pak? Iya, sidang dilanjutkan minggu depan untuk agenda berikutnya, saksi berikutnya, tapi bukan untuk cerita rekaman. Cerita rekaman itu perkara berbeda. Kayak ada kasus pembunuhan yang dibahas tentang pembunuhan, tiba-tiba ada orang bicara tentang kasus fitnah menfitnah, kan nggak masuk. Itu kan ada jalurnya masing-masing. Jadi nggak pada tempatnya. Jadi seorang Nikita Mirzani belum bisa menempatkan keadaan. Satu hal, faktual bukti-bukti ini belum empiris, belum terbukti secara ilmiah, belum ada forensiknya. Bisa jadi ini bukti-bukti palsu yang disampaikan kan, tapi tidak terkait dengan persidangan. Makanya hakim menyetop ini, nggak ada cerita itu. Itu adalah hakim yang benar. Berarti sesuai dengan ini ya Pak? Maksudnya kita minggu sesuai dengan sesuai dengan apa tadi? Maksudnya sesuai dengan aturannya, prosedurnya. Iya, prosedur begitu. Kalau hakim menerima itu malah gila nanti yang kita anggap. Hakim nggak kompeten jadinya karena menerima sesuatu yang bukan di wilayah prosedur yang berjalan. Bang, harusnya prosedur seperti apa Bang ketika Nikita Mirzani mempunyai rekaman bukti prestis itu? Ketika Nikita Mirzani katanya punya bukti rekaman yang belum tentu otentik juga, yang belum tentu terverifikasi juga, dia harus taruh ini kepada apa? Sebagai laporan bukti awal, petunjuk di mana? Di laporan baru ke kepolisian, patut diduga ada yang menyuap dan ada disuap, kan begitu. Laporannya apa? Laporan penyuapan, korupsi. Tempatnya ada di Barreskrim, ya kan? Korupsi, kasus penyuapan, atau di KPK sekalian, kasus korupsi, tapi bukan di persidangan ini, gitu. Jadi kita harus pinter-pinter menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai tempatnya apa, air buat minum, gelas buat minum kita taruh bensin, kan nggak pada tempatnya, begitu. Jadi memang harus pada tempatnya. Nah, dalam konteks ini Nikita Mirzani menjalankan penempatan di persidangan pemerasan, dia taruh bukti rekaman, kan tidak pada tempatnya. Jadi ini dicoret, namanya false atau salah. Jadi sebenarnya sudah benar menjadi saksi. Cukup. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Ali. Bang, tadi kan Sudah duduk. Ya, Bang, tapi kalau dari JPU sendiri Bang, sebenarnya prosedurnya dia atau tugas pokoknya dia itu apa sudah benar untuk memakaikan rompi? Ya, sudah benar dong. Karena JPU ini punya kewenangan. Jadi gini, seorang Nikita Mirzani ketika ditahan, siapa yang berwenang menahan dia pada saat sekarang ini? Yang berwenang menahan dia kan adalah jaksa. Karena dia berada di bawah pengawasan jaksa. Jadi dia harus mengikuti aturan-aturan penahanan oleh jaksa. Kalau Nikita Mirzani berada di bawah kewenangan polisi, dia harus mengikuti aturan-aturan kewenangan yang berada di bawah polisi. Tapi ini kan dia berada di bawah jaksa sekarang. Di persidangan itu bukan dikendalikan oleh majelis hakim, tapi di bawah jaksa. Jadi jaksa yang berhak dan dia harus patuh. Kalau dia melawan berarti dia tidak patuh. Sementara prosedurnya begitu. Jadi jaksa sudah benar menjalankan kewenangannya. Ini kita misalnya melakukan perlawanan terhadap kewenangan jaksa kan? Bang, tapi kan undang-undangnya nggak ada. Itu hanya ada undang-undangnya. Jadi kalau seorang penyelidik berada di bawah pengawasan polisi, dia harus patuh sama peraturan polisi. Dia harus masuk sel jam berapa, ini ada berapa, itu peraturan teknisnya. Kalau seorang terdakwa berada di bawah pengawasan jaksa yang menahannya atau jaksa yang menahannya, dia harus patuh sama peraturan-peraturan yang ada di bawah kewenangan jaksa. Jadi dia itu nggak dalam posisi bebas mutlak karena dia berada dalam masa penahanan. Ketika ditahan, hak dan kewajibannya berkurang. Dia sebagai orang yang ditahan. Jadi orang yang ditahan itu harus mematuhi dari siapa yang menahan. Apa namanya menahan? Bang, itu bukannya peraturannya itu baru belum diperundang-undangkan tapi baru diterapkan. Itu KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu udah ada itu suruh begitu. Teknisnya di peraturan-peraturan lebih spesifik. Berarti akan memberatkan nggak sih Bang? Tentunya memberatkan. Secara apa? Ini secara perilaku. Bukan secara materi, tapi secara sikap tingkat perilaku sopan santun. Terkait dengan flash disk yang akan Nikmir. Flash disk itu belum bisa dibuktikan itu flash disknya apa. Kemudian nggak pada tempatnya. Di perkara pemerasan atau ada perkara
suap menyuap. Sebenarnya ini kan harus dilaporkan dulu ke pihak yang lain kan, adanya dugaan suap menyuap. Ini bukti petunjuknya, ini kan baru petunjuk, belum tentu juga isinya valid, belum tentu kualitasnya ada, belum tentu juga ini benar. Bisa jadi perbuatan orang iseng bikin rekaman abal-abal, atau bikin rekaman palsu, atau bikin rekaman via AI, kan bebas. Dia di penjara dasarnya apa dia bisa punya begini? Kan gak punya dasar orang di penjara, kan dia nggak bisa memverifikasi juga. Ini namanya ketergesa-gesaan dan bukan pada tempatnya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh majelis hakim sudah tepat. Walaupun tanpa harus, maksudnya dia meninggalkan persidangan, si hakim nggak mesti harus. Oh tidak, hakim tidak punya kewenangan untuk mengomentari itu malah. Jadi hakim harus memutus tutup selesai minggu depan sidang. Begitu. Itu prosedurnya. Siap, makasih Bang.